Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya di dalam hidupnya. Haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur bahwa pada hari ini kita masih boleh beribadah kepada Tuhan secara onsite ya Bapak Ibu. Sungguh merupakan satu anugerah, satu sukacita bagi saya untuk boleh melayani pemberitaan firman Tuhan pada pagi yang cerah ini ya Bapak Ibu. Dan di bawah tema pemulihan keluarga dengan subtema kasih yang memulihkan, kita akan masuk di dalam apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ingin untuk kita sama-sama mengerti Bapak Ibu, karena apa yang akan saya sampaikan nanti ini sebenarnya tidak bisa tersampaikan sepenuhnya di dalam waktu yang diberikan ya Bapak Ibu, tapi saya berdoa Roh Kudus kiranya terus bekerja dalam hati dan pikiran kita pada saat kita mendengarkannya, dan nanti pada saat kita pulang ke rumah kiranya Roh Kudus terus berbicara kepada kita semua melalui firman Tuhan yang akan Bapak Ibu dengar dan pelajari pada pagi hari ini. Bapak Ibu, di dalam nats Alkitab yang tadi kita baca bersama, Yeremia 17 ayat 5 sampai 10, kita dapat menemukan teguran Tuhan yang begitu keras yang disampaikan oleh melalui nabinya, yaitu Nabi Yeremia, kepada bangsa Yehuda. Karena dosa kefasikan mereka yang sangat amat besar. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di sini masih ingat bahwa setelah pemerintahan Raja Salomo berakhir, kerajaan Israel itu terbagi dua ya Bapak Ibu, di kerajaan utara dan kerajaan selatan. Wilayah selatan inilah yang disebut dengan kerajaan Yehuda, yang terdiri dari suku Benyamin dan Yehuda. Yerusalem adalah ibu kota dari Yehuda. Di wilayah utara Bapak Ibu, itu yang disebut dengan Israel. Itu yang terdiri dari 10 suku yang tersisa dari keturunan Yakub. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu Saudara membaca dari ayat yang pertama dari pasal 17 ini, kita dapat menemukan firman Allah yang berkata begini. Bapak Ibu boleh ya membaca di sana, dikatakan begini. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan ukir pada loh hati mereka. Ketika Allah memakai perumpamaan pena besi yang matanya dari intan ini sedang menggambarkan apa sih Bapak Ibu sebenarnya? Tuhan sedang menggambarkan bagaimana dosa bangsa Yehuda sudah terukir sedemikian dalam di dalam batin mereka, di dalam hati mereka, sudah jadi tabiat, ya, sudah jadi watak, sudah menjadi bagian yang integral dari kehidupan bangsa Yehuda setiap hari. Dosa apa yang mereka lakukan sehingga Allah itu menegur mereka dengan begitu kerasnya melalui Nabi Yeremia? Bapak Ibu, di dalam kitab Yeremia ini digambarkan bagaimana bangsa Yehuda telah berdosa kepada Allah dengan melakukan apa yang disebut dengan penyembahan berhala, dan setelah itu
diiringi, diikuti dengan berbagai kejahatan lainnya. Dan saya percaya Bapak Ibu tahu, pada saat kita mendengar kata penyembahan berhala, itu sebenarnya pada esensinya adalah suatu perselingkuhan rohani. Ya Bapak Ibu, idolatry itu sebenarnya adalah spiritual adultery, perselingkuhan rohani. Bangsa Yehuda menyelingkuhi Allah, Yahweh, Allah Israel, yang sudah mengikatkan dirinya pada satu covenant dengan mereka dengan berkata begini, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bangsa Yehuda jelas-jelasan melanggar apa yang menjadi hukum utama dan pertama dari apa yang disebut dengan dekalog, yaitu 10 perintah Allah yang diberikan kepada umat pilihannya ini, yang berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Bangsa Yehuda sudah meninggalkan Allah, tidak lagi mengandalkan Allah, tidak lagi menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka menaruh pengharapannya pada hikmat dan kekuatan manusia, dan bukan lagi kepada apa yang difirmankan oleh Allah. Dikatakan, hati mereka sudah menjauh dari Allah. Bapak Ibu dapat menemukan itu di ayatnya yang kelima. Lebih jauh lagi di dalam ayatnya yang ke-9, kita menemukan kondisi hati bangsa Yehuda ini yang Alkitab katakan begitu liciknya. Lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Kalau Bapak Ibu yang punya Alkitab versi bahasa Inggris, Bapak Ibu akan menemukan kata yang diterjemahkan sebagai sangat licik ini ya, licik, lebih licik dari segala sesuatu, itu sebagai desperately wicked. Kata wicked itu evil, sinonimnya Bapak Ibu. Habis-habisan, pol-polan jahatnya, sangat amat jahat hatinya. Ini yang digambarkan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan di dalam kitab Yeremia tentang kondisi hati dari bangsa Yehuda, bangsa pilihan Allah yang telah diikat di dalam covenant bersama Allah Israel yang telah menetapkan mereka menjadi bangsa pilihannya. Bapak Ibu, hati itu adalah kehidupan batin seseorang ya, yang berisi apa di sana? Pikiran, perasaan, dan keinginan. Ketika dikatakan hati seseorang itu licik, ini menggambarkan apa? Ini menggambarkan bahwa pikirannya, perasaannya, keinginannya itu licik, itu jahat banget, sehingga yang keluar dari pikiran, perasaan, dan keinginan yang licik dan jahat itu adalah gak ada yang baik. Perbuatannya jahat, perbuatannya licik. Lalu dikatakan bahwa hati yang membatu, itu menggambarkan apa Bapak Ibu? Menggambarkan hati yang keras, enggak lagi peka akan dosa, enggak lagi bisa dengar dan mau dengar suara Tuhan, dan enggak mungkin untuk taat kepada Tuhan. Hati Yehuda terus-menerus Bapak Ibu berpaling kepada dosa, dan dalam perbuatan-perbuatannya yang melahirkan dosa demi dosa, itu sangat menyakitkan hati Allah, yang di dalam anugerahnya sekali lagi telah memilih mereka, menjadikan mereka umat pilihannya. Mengeraskan hati terhadap setiap teguran Tuhan atas dosa-dosa mereka. Itulah ciri dari hati yang membatu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Nabi Yeremia berulang-ulang kali menegur bangsa Yehuda ini, alih-alih mereka menyesali perbuatannya, kejahatannya, alih-alih mereka bertobat dari dosa-dosanya, serta memohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan, sebaliknya Bapak Ibu bisa membaca bagaimana mereka mengolok-ngolok Nabi Yeremia dan firman Tuhan yang ia beritakan. Jelas tindakan ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Bahwa mereka gak punya takut lagi akan Tuhan. Mereka gak hormat lagi sama Tuhan. Mereka cenderung menantang Tuhan bahkan. Hati mereka dikatakan begitu keras, membatu. Dalam bahasa Inggrisnya Bapak Ibu, dikatakan beyond cure. Desperately wicked beyond cure. Gak ada obatnya. Saking kerasnya, saking membatunya, saking memberontaknya terhadap Tuhan, dikatakan tindakan atau hati yang sedemikian itu tidak mungkin dapat diubah, nggak mungkin dapat diperbaiki dengan kekuatan sendiri. Ya nggak mungkin Bapak Ibu, kenapa?
Bagaimana nggak bisa diubah dengan kekuatan sendiri? Of course Bapak Ibu, karena mau aja enggak. Ditegur sama Tuhan mau harusnya berubah, mereka nggak mau berubah, apalagi mereka mencoba mengubah hati mereka yang keras membatu ini dengan kekuatannya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pelanggaran Yehuda nyata, jelas di hadapan Allah. Mereka lebih mengandalkan pemikiran mereka, kekuatan mereka, hikmat mereka, dan dikatakan bahwa hati mereka menjauh dari Allah. Oleh karena teguran demi teguran mereka abaikan. Teguran demi teguran mereka sepelekan. Oleh karena ketegaran hati mereka ini dan kejahatan yang mereka lakukan itu Bapak Ibu, akhirnya Tuhan menjatuhkan hukuman atas mereka, bahwa mereka dikatakan akan kehilangan negeri mereka dan menjadi budak dari bangsa yang tidak dikenal, seperti yang Bapak Ibu dapat temukan di ayat yang keempat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang keenam firman Tuhan dengan jelas menggambarkan apa yang akan terjadi pada kehidupan orang-orang yang sedemikian. Orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, orang-orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kita dapat temukan di dalam ayat ke-6 ini bahwa orang itu akan menjadi orang yang terkutuk. Karena Allah sendiri berkata, Bapak Ibu, di ayatnya yang ke-6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara, tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Kira-kira Bapak Ibu bisa bayangkan kehidupan seperti apa ini, Bapak Ibu? Kehidupan di padang gurun, kehidupan seperti semak di padang gurun, di padang belantara, di tanah angus. Bapak Ibu pernah lihat tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin. Yang kita dapetin kata-katanya nggak enak semua ya Bapak Ibu ya. Angus, asin, tidak berpenduduk, itu gambarin apa sih? Kehidupan yang kering, kehidupan yang tandus, kehidupan yang gersang, kehidupan yang nggak subur. Yang karena nggak subur dan tandus dan kering ini nggak ada sesuatu yang baik yang bisa dihasilkan daripadanya. Jika ini menggambarkan kehidupan, maka dari kehidupan ini nggak ada suatu manfaat apalagi menjadi berkat, Bapak Ibu, karena kering, gersang, tandus. Kira-kira Bapak Ibu seperti apa kondisi hati, kejiwaan kalau kita mau ngomong ya, psikologis orang-orang yang seperti ini, yang kering, tandus, gersang. Ditambah lagi dikatakan di negeri padang asin yang tidak berpenduduk itu berarti apa Bapak? Sepi, kosong, sunyi, hampa, lonely. Yang ada hanyalah apa Bapak Ibu? Kekeringan, rasa hampa, kesepian, tidak ada yang baik yang dihasilkan dari kehidupan. Tidak ada kepuasan, of course pastinya. Tidak ada sukacita dan damai sejahtera tentunya. Kehidupan orang-orang yang tidak mengandalkan Allah. Kehidupan orang-orang yang hatinya menjauh dari Allah, Tuhan bilang terkutuk, dan inilah yang mereka alami. Sebaliknya Bapak Ibu, kalau kita baca di ayat 9, kita temukan satu kondisi yang sama sekali berbeda. Bahkan boleh dibilang berlawanan dengan kehidupan orang-orang yang tadi Bapak Ibu dan saya baca di ayat 6, ayat 5 dan 6. Di ayat yang ke-9, kehidupan orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapannya kepada Tuhan, firman Tuhan katakan akan menjadi orang-orang yang kehidupannya diberkati. Mereka akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, ini satu kondisi yang kalau Bapak Ibu bayangkan kontras banget ya sama kondisi yang sebelumnya, bukan? Berbeda dengan orang-orang yang ada di dalam ayat ke-6, di sini digambarkan kondisi kehidupan yang seperti apa Bapak Ibu? Segar, yang kuat, yang fruitful, yang menghasilkan buah. Kehidupan yang berbuah, buah kehidupan itu sendiri Bapak Ibu itu menggambarkan apa? Bahwa dari buah kehidupan, dari orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapannya kepada Tuhan, yang hatinya melekat kepada Tuhan, itu akan menghasilkan buah kehidupan yang dapat dinikmati, yang bermanfaat.
dan yang mempermuliakan Tuhan. Dengan kata lain, kehidupannya akan menjadi kehidupan yang segar dan menyegarkan. Kehidupannya akan menjadi kehidupan yang diberkati dan memberkati. Kehidupannya akan menjadi kehidupan yang puas dan tentram. Ini firman Tuhan katakan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini Bapak Ibu ditanya, seperti apakah kehidupan keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian? Kira-kira lebih menggambarkan kondisi yang pertama, yang kering, gersang, tandus, hampa, kosong, lonely, gak ada damai sejahtera dan sukacita di dalam keluarga? Atau kondisi yang kedua, ada sukacita, ada kesegaran di dalam keluarga, ada damai sejahtera di sana, ada pernikahan dan hubungan orang tua dan anak juga yang kuat, yang menghasilkan kehidupan yang saling memberi manfaat dan menjadi berkat. Jujur Li, anak-anak sekarang ngomongnya gitu ya Bapak Ibu. Jujur Li yang mana Bapak Ibu? Kehidupan keluarga Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keluarga secara teologis merupakan gagasan, merupakan ide, merupakan produk, merupakan karya Allah bagi manusia sendiri dan memiliki tujuan dan rancangan yang Tuhan sendiri tetapkan. Ada dua Bapak Ibu, tujuan dan rancangan Allah bagi keluarga. Yang pertama adalah bahwa keluarga dirancang dan diadakan untuk kemuliaan Allah. Lalu yang kedua, keluarga dirancang dan diimplementasikan untuk kebahagiaan manusia. Bahwa keluarga diciptakan Tuhan untuk dapat setiap anggota keluarga bisa menikmati kehadiran satu sama lain, menikmati relasi yang Tuhan bentuk di dalam hubungan keluarga. Di dalam keluarga yang Bapak Ibu miliki, sesungguhnya Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya di sana. Dan Tuhan juga ingin melalui keluarga yang Bapak Ibu miliki, Bapak Ibu bisa menikmati satu sama lain, menikmati relasi yang ada, dan menghasilkan satu buah kehidupan yang mempermuliakan Tuhan. Ini tujuan dan rancangan Tuhan Bapak Ibu bagi keluarga. Tapi kita tahu kan ya, setelah manusia jatuh dalam dosa, sendi-sendi keluarga itu menjadi rusak, tatanan berkeluarga menjadi nggak jelas, banyak keluarga kehilangan identitas dan tujuannya. Kenapa? Karena dominasi dosa yang begitu besar memporak-porandakan nilai-nilai rohani yang merupakan fondasi dari keluarga. Banyak keluarga Bapak Ibu, termasuk keluarga Kristen, mengalami apa yang disebut sebagai disfungsi keluarga. Banyak keluarga yang dysfunctional, yang gak berfungsi seperti yang Tuhan rancangkan dan tetapkan. Suami dia melakukan peran dan tanggung jawabnya seperti yang Tuhan tetapkan. Demikian juga istri. Demikian juga orang tua kepada anak dan anak-anak kepada orang tua. Alih-alih suami mengasihi dan mengayomi istri, seperti Kristus mengasihi dan merawat jemaat, Bapak Ibu. Banyak bukan suami yang tidak melakukan fungsinya ini. Demikian juga seorang istri yang mungkin merasa kecewa karena suami tidak menjadi imam, tidak menjadi pemimpin keluarga seperti Kristus bagi gereja. Dia mulai kecewa, mulai terluka kepada suaminya. Dan alih-alih mengandalkan pertolongan Tuhan, menaruh pengharapannya kepada Tuhan, banyak istri mulai mengambil tindakannya sendiri, mulai mengandalkan hikmat dan kekuatannya sendiri untuk membalas dendam quote-unquote dengan caranya sendiri. Mungkin tidak langsung, tapi banyak kali, bukankah banyak istri yang harus diakui tidak lagi dapat bersikap menghormati suami yang Tuhan tetapkan di dalam keluarga. Banyak di dalam keluarga Bapak Ibu yang mengalami disfungsi, di mana orang tua yang harusnya mendidik, membesarkan anak di dalam kasih Kristus dan memberikan teladan, malah
menuntut anak-anak menjadi seperti apa yang mereka inginkan, bukan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga kemudian anak-anak yang terluka, anak-anak yang kecewa oleh apa yang dilakukan oleh orang tuanya di dalam proses membesarkan mereka, bisa jadi mereka memberontak, entah secara frontal, atau melarikan diri dan jatuh ke berbagai macam adiksi, dan bisa jadi depresi. Bapak Ibu, saya banyak menangani kasus, bukan banyak, ada beberapa kasus konseling yang saya tangani, terutama di usia anak-anak remaja. Ketika anak-anak masuk usia 12-13 tahun, itu biasanya ibu-ibu mulai cari konselor atau cari bagaimana caranya to fix my children, gitu ya. Mereka di dalam ministry saya, Women of Faith Ministries, yang menjangkau melayani para ibu, memberikan edukasi parenting kepada para ibu. Jarang sekali yang ikut tuh yang ibu-ibu yang masih punya anak-anak balita, masih kecil ya, jarang sekali. Biasanya yang anak-anaknya sudah mulai masuk remaja, preteens gitu ya. Kenapa? Karena sudah mulai menemukan masalah. Anak mulai jawab kalau diajakin ngomong. Anak diam-diam ternyata, gitu ya. Anakku kok nggak bisa ngomong sekarang. Kenapa dia menutup diri sekarang, Bu, padahal dulu, gitu ya. Kenapa anakku nggak bisa dimotivasi? Kenapa anakku suka bohong sekarang? Oh, itu mulailah para ibu mencari pertolongan. Sebenarnya pertolongannya bukan untuk mengetahui sebabnya, tapi lebih kepada bagaimana memperbaiki perilaku anakku secepat-cepatnya. Kalau bisa by Friday, kalau hari ini Senin misalnya, di Minggu, by next Friday anakku udah nggak gitu lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak anak-anak yang melakukan banyak hal, perbuatan-perbuatan yang negatif tampaknya, dimengerti oleh orang tua sebagai perlawanan terhadap otoritas orang tua. Sedikit sekali orang tua yang kemudian mulai menyelidiki dan menemukan bahwa anak-anak berlaku negatif, gitu ya Bapak Ibu, atau menentang atau melawan ini sesungguhnya merupakan dampak dari luka-luka batin yang mereka rasakan ketika mereka dibesarkan dengan cara atau pola asuh dari orang tua. Bapak Ibu, banyak keluarga yang mengalami disfungsi termasuk keluarga Kristen. Ini lebih menyedihkan sebenarnya. Ya Bapak Ibu, nanti saya akan jabarkan kenapa lebih menyedihkannya. Tapi intinya adalah karena dosa, di dalam keluarga-keluarga, termasuk keluarga Kristen, terjadi begitu banyak Bapak Ibu. Kasus-kasus seperti KDRT, perselingkuhan, perceraian. Statistik menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan ya terhadap kasus-kasus ini di 2 tahun terakhir di masa pandemi Bapak Ibu. Sepanjang 2 tahun ini saya sudah menangani 2 kasus istri yang menuntut perceraian. Maksud saya dari kalangan kita ya, dari kalangan Kristen. Itu baru saya yang menangani Bapak Ibu. Pasti lebih banyak lagi hamba Tuhan atau kaunselor-kaunselor yang lain yang menangani kasus yang serupa. Demikian juga ada sedikit konflik yang terjadi antara orang tua dan anak yang berkepanjangan. Konflik antara saudara sekandung yang saling iri, saling mencurigai, saling menjatuhkan, berebut harta warisan, sampai pembunuhan. Kita bisa lihat itu di berita, kita mungkin bahkan mengalaminya secara personal. Dan semua ini Bapak Ibu, semua hal ini, itu dimulai bahkan pada saat penduduk dunia masih berjumlah 4 orang. Ini kasus pembunuhan terbesar karena membinasakan 1/4 dari penduduk dunia ya. Bapak Ibu pastinya tahu ya, right after Eden, ada pembunuhan yang dilakukan oleh seorang kakak kepada adiknya. Bapak Ibu kalau kita baca di Alkitab itu penuh dengan catatan sejarah kehidupan keluarga umat Tuhan yang berantakan.
dari keluarga para patriark, keluarga Abraham, keluarga Ishak, keluarga Yakub. Ini kalau Bapak Ibu yang rajin baca Alkitab, guru-guru sekolah minggu, tahu apa yang saya maksudkan. Contoh lainnya, keluarga Gideon, keluarga Daud juga nggak kalah messinya, ya, nggak kalah dysfunctionalnya, Bapak Ibu, nggak kalah berantakannya. Ini adalah satu realita Bapak Ibu yang memilukan hati, karena betapa kacaunya sesungguhnya kondisi hati manusia yang berdosa, manusia-manusia berdosa yang berkumpul di dalam satu keluarga ini, yang kemudian melahirkan perilaku-perilaku berdosa yang saling melukai satu sama lain. Dan betapa menyedihkannya, karena seharusnya keluarga yang harusnya menjadi tempat teraman di dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, malah banyak yang akhirnya menjadi tempat paling berbahaya bagi kesehatan mental anggota keluarga. Betapa banyaknya anak-anak, betapa banyaknya istri-istri, betapa banyaknya suami-suami, walaupun kalau para suami mungkin tidak se-ekspresif para istri, menyampaikan tentang luka-luka batin yang dialami. Bapak Ibu, banyak persoalan yang timbul dalam keluarga yang sumbernya sebenarnya dari luka batin yang ada. Luka batin yang tidak hanya didapatkan seseorang dari keluarganya sekarang, tapi bisa juga jadi luka-luka yang dibawanya dari keluarganya di masa kecil. Luka batin yang diperoleh ketika seseorang masih kecil karena pola asuh yang destruktif, ya Bapak Ibu. Ada beberapa pola asuh, paling tidak ada 3 yang saya ingat, yang bisa menimbulkan luka batin di dalam diri seorang anak, yang ketika dewasa itu dibawa masuk dalam pernikahannya ketika dia berkeluarga, dan diturunkannya kepada anak-anaknya. Maka siklus saling melukai itu akan terus berputar Bapak Ibu. Korban bisa menjadi pelaku. Demikian seterusnya. Di dalam Alkitab kita bisa temukan hal ini. Bagaimana siklus luka batin itu berjalan dari generasi kepada generasi berikutnya. Bagaimana Yakub yang terlukai oleh sikap favoritismenya Ishak, ya, ayahnya. Tanpa disadarinya, dia juga mengadopsi cara yang sama, menerapkan cara asuh yang sama kepada anaknya Yusuf. Dia jadi anak emas kan ya. Kenapa yang terjadi? At the same time, Yakub melukai hati anak-anaknya yang lain, bukan? Apa yang terjadi? Timbul rasa iri hati, timbul rasa benci, sampai kemudian mereka bahkan berencana membunuh adiknya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika keluarga sudah terluka seperti ini, apakah mungkin ada harapan untuk pulih? Jika keluarga sudah penuh dengan konflik dan luka-luka batin dari masa lalu maupun masa kini, masih bisakah mengalami pemulihan? Jawabannya, definitely yes. Selalu ada harapan bagi setiap keluarga yang memerlukan pemulihan. Dan jawabannya dan harapannya itu bernama Yesus. Mungkin ada yang berkata, klise gitu kayaknya ya. But it's true. Pemulihan bisa dilakukan melalui ilmu-ilmu yang lain, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu datang ke konselor, Bapak Ibu bisa datang ke psikolog, datang ke psikiater. Tapi you know what, Bapak Ibu, di dalam pengalaman saya masih terbatas, saya menemukan jawabannya, obatnya, remedinya, itu cuma Yesus. Bukan cuman, tapi yang terutama adalah Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi keluarga bisa menjadi terluka dan berantakan karena dosa. Dosa apa? Dosa yang sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Dosakah yang tidak mengandalkan Tuhan? Karena kita tidak lagi menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Karena hati kita sudah menjauh daripada Tuhan, sehingga setiap kita di dalam keluarga
yang mengandalkan diri sendiri, mengandalkan hikmat dan kekuatan kita, atau hikmat dan kekuatan manusia yang lain, atau nasihat dari manusia lain yang bukan berasal daripada Tuhan, yang hatinya mulai menyimpang dan tidak lagi melekat kepada Tuhan, yang menjauh dari Tuhan, maka nggak heran kan kalau kemudian kehidupan keluarga kita terasa kering, terasa hampa, tandus, dan gersang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Warren Wiersbe, ini Bapak Ibu ada yang pernah membaca bukunya ini ya, beliau menulis commentaries ya dari Bible, Perjanjian Baru, dari Matius sampai Wahyu. Dia menulis begini, the heart of every problem is the problem in the human heart. The heart of every problem is the problem in the human heart. Semua persoalan di atas muka bumi ini, Bapak Ibu, dan di dalam keluarga kita, itu karena masalah hati. Hati yang apa? Hati yang menjauh dari Tuhan. Hati yang membatu. Hati yang tidak mengandalkan Tuhan. Hati yang tidak takut akan Tuhan. Maka, kalau keluarga mau dipulihkan, solusinya cuma satu. Apa Bapak Ibu? Punya hati yang baru. Punya hati yang baru. Gimana caranya punya hati yang baru? Nggak bisa beli di mana-mana ya Bapak Ibu. Kalau baju baru bisa beli di mana-mana. Sepatu baru bisa beli di mana-mana. Hati yang baru mau dapat dari mana? Tapi pemulihan di dalam keluarga baru akan terjadi jika setiap anggota keluarga memiliki hati yang baru. Kalau gitu gimana caranya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena kasihnya kepada manusia, Yohanes 3:16 katakan apa? Allah mengaruniakan anak tunggalnya. Allah merelakan anak tunggalnya untuk mati demi menebus manusia dari hukuman dosa. Kristus melalui karya salibnya memulihkan hubungan manusia yang berdosa dengan Bapa. Melalui Kristus, orang berdosa yang tadinya terpisah dari Allah karena dosa-dosanya, yang tadinya hatinya dikuasai oleh dosa, diperbudak, diperhamba oleh dosa sehingga nggak berdosa. Ketika Kristus menangkapnya dan memberikan ia kasih karunia, dia dilahirkan kembali sebagai ciptaan yang baru. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia dibenarkan, dia diampuni dosanya, dia diperdamaikan dengan Bapa dan dijadikan anak-anak Bapa di sorga. Disinilah pemulihan yang pertama terjadi dalam diri manusia yang kekal sifatnya. Kasih Tuhan itu memulihkan. Karena apa Bapak Ibu? Pada saat seseorang dilahirkan kembali sebagai ciptaan baru di dalam Kristus yang disebut dengan regenerasi itu Bapak Ibu. Yang terjadi adalah bahwa dia diberikan hati yang baru. Dan roh yang baru. Saya ingin mengajak kita membuka, Bapak Ibu yang mau membuka Alkitabnya di Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27. Saya akan membacakan apa yang terjadi ketika seseorang dilahirkan kembali di dalam Kristus sebagai ciptaan yang baru. Firman Tuhan berkata, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya." Bapak Ibu, setiap orang yang dilahirkan kembali dikatakan diberikan hati yang baru. Dia punya hati yang baru. Ini bukan hati yang diperbaiki atau yang diperbarui dari yang tadinya membatu, kemudian hati yang membatu yang sama dikasih air supaya agak empuk-empuk. Enggak Bapak Ibu, ini totally new heart made of flesh kalau bahasa Inggrisnya Bapak Ibu. Hati yang baru, hati yang seperti apa? Hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang membenci dosa at the same time. Hati yang dikatakan mau taat kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan begini bukan?
Apa tanda-tandanya orang yang mengasihi Tuhan? Yesus katakan, jika engkau benar-benar mengasihiku, engkau mentaati, menuruti segala perintahku. Amin. Maka ketika Tuhan katakan diberikan hati yang baru, hati yang taat, itu bicara hati yang mencintai Tuhan, hati yang mengandalkan Tuhan, hati yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan, dan tidak lagi mengandalkan pada akal, pemikiran, kekuatan, dan hikmat manusiawi, dan keinginannya yang egois dan berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang telah dilahirkan kembali di dalam Kristus, firman Tuhan dalam Yeskiel ini juga katakan, ia dikaruniai Roh Kudus yang berdiam di dalam batinnya. Kalau Bapak Ibu baca di Roma 5 ayat 3-5, Bapak Ibu akan menemukan Roh Kudus yang berdiam di dalam hati orang percaya itu akan mencurahkan kasih Allah yang dicurahkannya terlebih dahulu di dalam Kristus untuk menyelamatkan kita. Kasih Kristus itu dicurahkannya di dalam hati kita. Sehingga apa Bapak Ibu? Bapak Ibu, saya dan saya yang telah dilahirkan kembali memiliki kasih Allah itu di dalam hati kita yang akan membuat kita, memampukan kita mengasihi suami, istri, anak-anak, orang-orang di dalam kehidupan kita seperti Kristus telah mengasihi kita. Kasih Allah itu memulihkan. First kita, lebih dulu kita. Kemudian kasih Allah itu mengalir, tercurah di dalam hati kita melalui Roh-Nya yang kudus, supaya kita bisa mengasihi orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih Kristus yang dicurahkan Roh Kudus di dalam hati orang yang telah dilahirkan kembali, yang percaya kepada Dia, adalah kasih yang menerima setiap perbedaan. Kasih yang mau belajar mengerti satu sama lain, dan bukannya saling menuntut dan menghakimi. Kasih yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan dengan kebaikan. Kasih yang tidak membalas caci maki dengan caci maki, melainkan dengan doa dan memintakan berkat. Ini semua ada di dalam Lukas, di dalam Alkitab ya Bapak Ibu. Kasih yang Kristus yang Tuhan curahkan melalui Roh-Nya yang kudus itu adalah kasih yang sabar, yang menutupi segala pelanggaran, yang tidak menghitung-hitung kesalahan atau menjadi sejarawan. Yang ingat-ingat kesalahan dulu kan kamu gitu kan ya Bapak Ibu. Jadi historian. Ada seseorang yang saya kenal baik Bapak Ibu, yang tanpa sengaja saya buka satu bukunya untuk melihat catatan dosa dari anak-anaknya. Dari tahun ke tahun dicatat setiap hari Bapak Ibu, bukan hanya catatan belanja, bukan hanya catatan apa yang terjadi di hari itu, tapi hari ini anakku telah membuatku menangis. Sehingga kemudian pada satu saat ketika terjadi konflik dengan anaknya, kamu ingat kan ya dulu kamu udah pernah minta maaf buat mama nangis, kamu buat mama nangis lagi. Kalau mau tahu kapan, mamanya punya catatan. Itu bukan kasih Ibu. Bukan kasih Bapak Ibu. Kasih dikatakan keeps no records of wrongdoings. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bapak Ibu yang masih jadi historian, masih jadi sejarawan dosa orang lain hari ini, bertobat ya Bapak Ibu. Hari ini quit ya, jadi sejarawan dosa ya Bapak Ibu. Karena kalau Tuhan menghitung-hitung, mengingat-ingat dosa kita, kita sudah habis. Tapi Tuhan katakan apa? Aku tidak mengingat-ingat dosamu lagi. Kalau Allah begitu mengasihi kita sampai Dia tidak mengingat-ingat dosa kita lagi, maka jika benar kita adalah orang yang telah dilahirkan kembali dan memiliki kasih-Nya dicurahkan dalam hati kita, maka kita harus memutuskan tidak mengingat-ingat dosa-dosa suami, istri, anak, mertua, siapapun di dalam keluarga kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih yang semacam inilah yang memiliki kuasa yang memulihkan. Kasih Kristus yang memulihkan kita. Kasih Bapa yang menyelamatkan kita dan memulihkan keadaan kita dari orang yang harusnya binasa. Dari orang yang menerima kehidupan kekal dan keselamatan yang kekal. Kasih yang seperti inilah yang memiliki kuasa untuk memulihkan relasi yang paling sulit, yang paling rumit sekalipun di dalam keluarga. Saya tahu Bapak Ibu,
Saya mengerti, saya pun mengalami. Walaupun kita nih orang-orang yang memang sudah benar-benar dilahirkan sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus, sudah Tuhan kasih hati yang baru, sudah Tuhan tempatkan rohnya di dalam diri kita. Kita menyadari ya, kita masih bergumul, bukan? Kita masih berjuang untuk menjaga hati yang baru ini. Untuk terus ada dalam pimpinan Roh Kudus. Masih bergumul, kenapa? Karena kita masih bergumul dengan our indwelling sins. Kebiasaan-kebiasaan kita yang berdosa gitu ya Bapak Ibu. Tetapi kita harus ingat bahwa kita tidak lagi diperbudak, diperhamba oleh dosa. We can say no to sins now by the power of the Holy Spirit. Kita memang nggak lagi dikuasai dosa, tapi memang kita masih harus bergumul dengan dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, saya ingin mengajak kita untuk sering, secara reguler, memeriksa, evaluasi hati kita. Kalau bisa setiap malam, Bapak Ibu, dalam doa, dalam perenungan firman Tuhan. Seperti Daud yang berkata begini, selidikilah aku ya Allah. Dan Bapak Ibu, ujilah, kenallah hatiku, ujilah aku, kenallah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong. Hatiku udah serong, hatiku mulai agak melipir-melipir enggak? Hatiku mulai dikuasai dengan kemarahan sehingga kasih itu mungkin mulai suam. Kita perlu segera menekan tombol recenter. Bapak Ibu ada ya di handphonenya kalau lagi pakai Waze atau GPS, ada tombol recenter kan ya? Tekan tombol recenter. Ketika kita mulai merasa, aku mulai mengandalkan pikiranku, perasaanku, kehendakku di dalam relasi dengan suami, dalam relasi dengan istri, dalam relasi dengan anak-anak, daripada mentaati Tuhan, langsung tekan tombol recenter. Jangan biarkan terlalu lama Bapak Ibu. Saya sangat percaya bahwa Roh Kudus yang ada di dalam hati kita akan menyadarkan kita apakah kita saat itu tengah digerakkan oleh perasaan kita yang egois, yang mau menang sendiri, yang merasa benar sendiri, atau saat itu kita tengah menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan in control of everything. Saya percaya Roh Kudus akan memberitahu kita, dan kita yang sudah dilahirkan kembali pasti memiliki kepekaan tersendiri. Jadi betapa indahnya ya Bapak Ibu, jika setiap anggota keluarga itu sudah ada di dalam Kristus, dipenuhi dengan kasih Kristus, dan masing-masing memberi diri, merendahkan hati, menganggap yang satu lebih utama dari yang lain, memikirkan kepentingan yang lain dan bukan memperjuangkan kepentingan sendiri, maka pasti ngotot-ngototan di dalam keluarga pasti akan makin berkurang, betul Bapak Ibu? Betapa indahnya jika setiap anggota keluarga yang dipenuhi dengan kasih Kristus makin lama akan merasakan adanya makin pemulihan yang akan membawa kepada pertumbuhan keluarga yang makin sehat, makin kuat, dan kemudian akan menjadi berkat. Saya nggak tahu apakah dalam hati sekarang Bapak Ibu ada yang bertanya, tapi Bu, gimana kalau baru ada satu orang yang kayak gitu dalam keluarga? Gimana kalau cuma Bapak atau Ibu atau Saudara, satu-satunya orang dalam keluarga yang sudah dilahirkan kembali dan memiliki kasih Kristus? Apakah itu cukup? Apakah itu cukup untuk berharap bahwa keluargaku dipulihkan Tuhan? Bapak Ibu ada yang pernah nonton film War Room, ruang kamar peperangan? Itu beberapa tahun yang lalu pernah ditayangkan bahkan di sinema ya. Itu menceritakan, itu satu film Kristen yang sangat bagus ya Bapak Ibu, karena sangat-sangat real. Yang diceritakan tentang, saya akan cerita sedikit ya buat Bapak Ibu. Ceritakan tentang sepasang suami istri yang bernama Tony dan Elizabeth Jordan. Mereka punya keluarga yang lengkap, punya satu anak perempuan yang lucu, punya rumah dan pekerjaan dan karir yang bagus. Kelihatannya dari luar adalah keluarga yang berbahagia, harmonis, ideal gitu ya. Tapi ternyata di dalamnya
hubungan antara suami dan istri ini mengalami konflik yang lumayan besar dan bahkan sudah berada di ambang kehancuran. Di dalam keluarga yang tampaknya ideal ini sebenarnya berlangsung komunikasi antara pasangan suami istri yang mulai saling menyerang. Anak perempuan mereka juga akhirnya mungkin mulai menyimpan emosi-emosi negatif termasuk perasaan kebencian kepada ayahnya karena ayahnya terlalu sibuk bekerja di luar. Lalu kemudian muncullah satu perempuan, Will, ya, wanita lain yang nyaris, yang sudah nyerempet sekali masuk dalam kehidupan suami yang bernama Tony ini. Kemudian bisa Bapak Ibu pasti sudah bisa bayangkan apa yang terjadi setiap hari yang adanya ketegangan, pertengkaran, konflik antara suami istri ini dan anak mereka semakin tertekan, semakin terluka. Karena dia mendengar perkataan yang diucapkan oleh ayahnya kepada ibunya, oleh ibunya kepada ayahnya. Di dalam kondisi yang chaos seperti itu, Tuhan mengirimkan seseorang yang bernama Miss Clara. Miss Clara ini membukakan kebenaran kepada Elizabeth tentang kuasa kasih dan doa untuk sebuah pemulihan. Elizabeth yang memiliki banyak kepahitan dan kemarahan kepada suaminya ditantang untuk terlebih dahulu bertindak. Awalnya semuanya tampak sulit, tapi Miss Clara terus menguatkan Elizabeth bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Memang ada harga yang harus dibayar, memang ada pengorbanan, memang ada perjuangan yang harus dilakukan. Dan Elizabeth memutuskan untuk berjuang bagi pernikahannya. Perlahan tapi pasti ia mengampuni suaminya dan mulai memperlakukan suaminya bahkan hari demi hari lebih baik daripada sebelumnya. Dia sadar bahwa musuh yang sebenarnya dalam keluarganya itu bukan suaminya. Musuh sebenarnya di dalam masalah di dalam keluarganya, yang menimbulkan masalah dalam keluarganya adalah iblis. Iblis yang harus dilawan dan harus ditaklukkan di dalam Kristus. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ada konflik di dalam keluarga, Bapak Ibu harus senantiasa berjaga, berdoa, menyadari bahwa ada satu pribadi yang tengah menanti dan bertepuk tangan ketika kita berantem. Yang jadi cheerleaders ketika suami dan istri berkonflik, anak dan orang tua berkonflik. Dan kita tahu siapa itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau. Iblis bukan untuk di-entertain, dipuaskan kesukaannya. Iblis harus dikalahkan. Karena hanya Tuhan yang perlu disenangkan dan layak disukakan hatinya. Maka singkat cerita Bapak Ibu, perubahan demi perubahan terjadi hingga kuasa Tuhan memanifestasikan pemulihan di dalam keluarga Elizabeth dan Tony ini. Tony mulai kembali berfungsi sebagai ayah bagi anaknya, sebagai suami bagi istrinya, sebagai imam dalam keluarganya. Dari dysfunction dipulihkan menjadi keluarga yang berfungsi seperti yang Tuhan inginkan. Bahkan mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang yang lain. Kasih seorang dimulai dari kasih seorang istri. Tuhan dapat memulihkan pernikahan dan keluarga. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, serumit apapun, sekompleks apapun, masalah relasi yang Bapak Ibu Saudara alami dalam keluarga, jika ada satu orang saja di dalam keluarga yang benar-benar mengandalkan Tuhan, yang benar-benar menaruh pengharapannya kepada Tuhan, yang benar-benar mau tunduk dan mau dipimpin oleh Roh Kudus, yang mau digerakkan oleh kasih Kristus, maka akan selalu ada harapan bagi pemulihan di dalam keluarga. Hari ini saya mau men-challenge Bapak Ibu Saudara, seperti Miss Clara men-challenge Elizabeth di dalam film tadi. Bapak Ibu, maukah engkau menjadi satu orang itu? That person yang mau berjuang bagi pemulihan keluargamu.
yang mau berkorban di dalam doa, di dalam kasih, di dalam memberikan seperti Kristus memberikan hidupnya, memberikan kasihnya tanpa syarat, tanpa batas, demi pemulihan kita dengan Bapa. Pagi ini saya mau men-challenge, maukah engkau menjadi that one person yang memulai karya pemulihan Tuhan di dalam keluargamu? Are you the one? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan mengingatkan kami, untuk kami boleh menjadi orang-orang yang menaruh pengharapan kami, yang mengandalkan Tuhan, yang hatinya melekat dan mencintai Tuhan di atas segalanya. Karena Tuhan mau kami menjadi orang-orang yang mengalami rancangan Tuhan, mengalami janji Tuhan di dalam hidup kami. Kami boleh menjadi orang-orang yang diberkati, dan keluarga kami boleh mengalami pemulihan demi pemulihan setiap hari. Ketika setiap kami Tuhan mau kembali kepada Tuhan, mau tunduk pada Tuhan, mau melekat kepada Tuhan, mau tinggal di dalam Tuhan, dan mau bergerak bersama Tuhan. Maka kiranya Tuhan yang menyempurnakan firman-Mu ini dalam hati kami, sehingga setiap kami Tuhan boleh selalu teringat dan selalu mau untuk boleh menjadi instrumennya Tuhan dalam keluarga kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih pujiannya yang indah. Keluarga kita adalah sorga kita, Bapak Ibu. Kiranya Tuhan menolong setiap keluarga kita. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu. Kita akan bersatu di dalam pengakuan iman rasuli. Marilah kita mempersatukan diri dengan gereja segala abad dan tempat dengan bersama-sama mengakui iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, gereja akan mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut.
Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Sedangkan datang untuk menghakimi orang yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat bersilakan duduk kembali. Keluarga-keluarga yang Tuhan kasihi, marilah kita naikkan doa-doa permohonan kita di dalam doa syafaat yang kemudian nanti akan diakhiri bersama-sama dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kembali kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan, untuk memohon rahmat-Mu dan anugerah-Mu untuk setiap pokok-pokok doa yang akan kami naikkan kepada Tuhan, pokok-pokok doa yang dinaikkan oleh jemaat-Mu, umat pilihan-Mu Tuhan. Maka biarlah Tuhan, Engkau mau menyenangkan telinga kasih-Mu dan mendengarkan setiap seru doa kami, setiap kerinduan, setiap pengharapan kami. Bapa di sorga, kami mau berdoa bagi jemaat Tuhan, seluruh jemaat dan keluarga gereja Pok Citra Grand. Kiranya Tuhan menganugerahi pemulihan di dalam keluarga demi keluarga. Tuhan yang paling tahu setiap persoalan, Tuhan yang paling tahu setiap pergumulan. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam Kristus ada pemulihan. Engkaulah jawaban satu-satunya Bapa. Maka beracaralah di dalam setiap keluarga anak-anak-Mu yang ada di gereja Pok Citra Grand ini Tuhan. Biarlah mereka boleh menerima anugerah pemulihan yang daripada Tuhan. Ketika setiap keluarga boleh tunduk, boleh berharap, boleh menaruh pengharapan dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap masalah dan pergumulan kehidupan yang mereka hadapi. Biarlah Tuhan Yesus, kasih mesra daripada Tuhan Yesus Kristus, kerukunan anak-anak Tuhan, itu boleh mereka menjadi bagian kehidupan mereka ketika mereka boleh terus berharap dan bersandar pada Tuhan. Bapa di sorga, biarlah Tuhan juga terus memberikan kesetiaan hidup di dalam hati setiap keluarga dari jemaat-Mu di gereja Pok Citra Grand ini. Kesetiaan hidup untuk mengikut Kristus sampai akhir. Kesetiaan dan ketaatan melakukan kehendak dan perintah Tuhan. Biarlah Tuhan Roh-Mu yang kudus menolong anak-anak-Mu ini agar mereka tetap boleh menjadi jemaat Tuhan yang setia sampai akhir. Kami berdoa Bapa buat jemaat Tuhan yang sedang mengalami lemah tubuh. Jemaat Pok Citra Grand yang ada di dalam masa hari tua mereka. Untuk Opung Yosi Boru, ibunda dari Ibu Meriarti Rosita Simangunusong, Bapak Parbuntian Purba, ayahanda dari Ibu Pendeta Deni A. Purba, Ibu Tiani Boru Manurung, ibunda dari Ibu Samseri Siregar, Ibu mertua Bapak Penatua Hamunangan Sianipar. Kami berdoa untuk Ibu Tianggur Boru Manurung, ibunda dari Bapak Daniel Sihaan. Bapak di sorga, kami percayakan janji Tuhan, bahwa sampai putih rambut kami Tuhan terus menggendong kami. Maka biarlah Tuhan Kau memberkati anak-anak-Mu ini satu persatu pada saat mereka tua Tuhan. Teruslah biarlah Tuhan menunjukkan kasih setia-Mu kepada mereka. Dan biarlah mereka terus merasakan kasih-Mu Tuhan di dalam hari-hari mereka. Biarlah mereka terus percaya akan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus yang mengalir dalam kehidupan mereka ketika mereka terus berjalan dengan setia bersama dengan Tuhan di masa tua mereka. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa bagi jemaat Pok Citra Grand yang saat ini sedang dalam masa perawatan di rumah sakit maupun di rumah. Kami berdoa untuk Ibu Suratina, ibunda dari Ibu Evi Murwati, ibu mertua dari Bapak Parulian Sitio dalam masa perawatan di rumah. Kami berdoa buat Oma Priskila Sadumani dalam masa perawatan di Rumah Sakit Harapan Bunda Pasar Rebo. Kami berdoa untuk Ibu Sulita Hartini, ibunda dari Pendeta Yosefin Yunita Dewi yang sedang dalam masa pengobatan. Kami berdoa untuk Ibu Yolanda Poyo, ibunda dari Bapak Penatua Upe Taufani Moko Gau, dan ibu mertua dari Bapak Penatua Satria Maseo yang ada dalam perawatan di rumah.
Kami berdoa Bapa bagi Oma Sarah Lalo dalam masa perawatan di rumah, juga bagi Ibu Penatua Roma Saragi, Bapak Penatua Daud Marpaung, dan anak Nathanael Marpaung, Opa Hari Darmawan, Saudari Sinta Tinambunan, dan keluarga Bapak Christian Siahaan yang ada dalam masa isoman di rumah. Bapak, kami berdoa, biarlah mereka boleh merasakan jamahan-Mu ya Kristus, yang menyembuhkan itu, yang punya kuasa yang menyembuhkan. Engkaulah Tuhan Yehova Rafa, Engkaulah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Kami berdoa Tuhan menjamah dan memulihkan keadaan mereka satu persatu ya Bapa, melalui obat-obatan yang mereka konsumsi, melalui perawatan yang mereka terima baik di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah Tuhan Engkau menganugerahkan kepada mereka pemulihan dan kesembuhan yang daripadamu. Kami berdoa ya Bapa, biarlah semua keluarga yang boleh mendampingi jemaat Tuhan yang sedang dalam masa perawatan ini juga diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, diberikan kasih yang ekstra dan kasih karunia yang melimpah Tuhan, sehingga mereka boleh mendampingi dan merawat kekasih-kekasih hati mereka dalam damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan. Kami berdoa Bapa bagi jemaat Pok Citra Grand yang ada dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Rengsina Boru Limbong, Opung Daryl Boru, Ibunda dari Bapak Penatua Lamhot Banjirio Sinaga. Biarlah Tuhan terus menyempurnakan pemulihan beliau Bapak, sehingga tetap kembali sehat dan kembali kuat dan boleh beraktivitas seperti sedia kala. Kami berdoa bagi jemaat lain yang mungkin saat ini tidak tersebut namanya dalam pokok doa ini, yang juga sedang mengalami kelemahan tubuh, sedang ada dalam perawatan Tuhan. Kami berdoa Tuhan pun mengunjungi dan melawat mereka dan menyembuhkan mereka di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk semua kaum lansia, kaum janda, duda, dan yatim piatu. Bapa, kasihani mereka, biarlah Tuhan terus memberkati mereka Tuhan Yesus, sehingga di dalam masa-masa mereka mungkin merasa sendiri, merasa sepi Tuhan, mereka tetap merasakan kasih Tuhan menemani dan menyertai mereka, sehingga mereka boleh dihiburkan dan dikuatkan di dalam keadaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi saudara Caroline, Kezia, dan Sophie, juga agar selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan ya Tuhan Yesus, di dalam hari-hari mereka menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kami berdoa bagi kaum muda yang saat ini sedang mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Biarlah Tuhan terus yang menuntun mereka untuk menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan, terus berharap kepada Tuhan, karena semuanya sesungguhnya ada di dalam kedaulatan dan di dalam kuasa Tuhan, dan di dalam kasih-Mu Tuhan. Kami percaya pada waktunya mereka akan mendapatkan pekerjaan dan pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa Bapa di sorga, khususnya bagi para pelayan gereja di Gereja Pok Citra Grand ini, bagi gembala, majelis, admin, auditor, koster, guru-guru sekolah minggu, remaja, dan pemuda. Bila Tuhan terus meneguhkan hati mereka, mengokohkan mereka dengan kasih-Mu ya Kristus, dan memberikan kepada mereka hikmat surgawi, memberikan mereka kesatuan hati dan kesatuan visi untuk boleh melangkah dan melayani bersama-sama di dalam gereja yang Tuhan telah percayakan kepada mereka, sehingga mereka Tuhan juga boleh terus menjadi teladan, untuk terus boleh menjadi alat Tuhan yang membawa gereja ini kepada kemajuan dan kepada kemuliaan Tuhan. Berkati ya Bapak, apapun yang menjadi keperluan mereka, apapun yang menjadi kebutuhan mereka dan keluarga mereka, kami percaya Engkau adalah Allah yang sanggup menyediakan, bahkan melimpahkan lebih daripada yang mereka doakan dan pikirkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi program kerja Pok Citra Grand di tahun ini, di tahun 2022 ini. Kiranya Tuhan terus memberkati apa yang sudah direncanakan, yang sudah ditetapkan, dilaksanakan kiranya dengan kesetiaan, dengan komitmen, dengan tekad yang besar untuk boleh melayani di gereja ini Tuhan, melalui program-program yang membangun jemaat-Mu di tempat ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk rencana pembangunan gereja Pok Citra Grand. Kiranya Tuhan memberkati agar semua berjalan dengan lancar, dan kiranya Tuhan boleh menolong agar semua rencana pembangunan gereja Pok Citra Grand yang kedua ini boleh terus menjadi satu tempat, menjadi satu wadah di mana umat-Mu boleh terus bertumbuh di dalam Kristus. Kami berdoa Bapa bagi para penderita COVID-19 dan pelayanan
pelaksanaan program nasional vaksinasi COVID-19 Tuhan, terutama vaksinasi booster dan vaksinasi anak-anak. Kiranya Tuhan menolong semua program ini berjalan dengan baik dan semua rakyat Indonesia Tuhan boleh mendapatkan vaksinasi ini Tuhan. Dan kami berdoa bila Tuhan berkenan melalukan pandemi ini Tuhan, biarlah kami boleh dipulihkan negara ini, bangsa ini, gerejamu, kami semua Tuhan boleh menerima pemulihan yang daripada Tuhan sepenuhnya. Bapak, kami berdoa bagi para pemimpin bangsa dan negara kami, bagi Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran pemerintahan dan tim penanganan pandemi COVID-19, secara khusus Jemaat Pok Citra Grand yang ikut melayani di garda terdepan. Bapak sertai mereka, berikan mereka perlindungan-Mu Tuhan, berikan mereka proteksi-Mu, berikan mereka hikmat-Mu untuk dapat pakai sebagai alat Tuhan untuk memajukan bangsa dan negara ini Tuhan, NKRI ini Tuhan, tetap atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 Tuhan, dan tetap berpegang kepada rancangan yang telah ditetapkan sejak semulanya. Tuhan tolonglah. Kami berdoa Bapa, bagi keadaan bangsa Indonesia di tengah pandemi ini, supaya pandemi ini cepat berlalu dan ekonomi bangsa kita kiranya Tuhan berkenan untuk memulihkan ya Tuhan seluruh sektor yang terdampak oleh COVID-19 ini. Bapa, kami berdoa berbelas kasihanlah Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memulihkan dan semuanya dapat menjalani tatanan kehidupan yang baru yang kami percaya juga ada di dalam anugerah Tuhan, terus memimpin dan menyertai kami. Inilah doa kami Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak sempurna apa yang kami telah naikkan kepadamu. Untuk itu kami berdoa, Allah Roh Kudus, tolong sempurnakan doa kami ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan yang paling mengetahui, bahkan sebelum perkataan doa ini keluar dari mulut kami percaya Tuhan telah mengetahuinya terlebih dahulu. Maka di dalam belas kasihan dan kemurahan Tuhan kami berdoa, Tuhan kabulkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyampaikan persembahan syukur. Bagi jemaat di gereja, persembahan dapat disampaikan ke dalam kotak persembahan di depan. Untuk menjaga jarak satu sama lain, jemaat dipersilakan menyampaikan persembahan mulai dari barisan yang paling belakang. Bagi jemaat yang di rumah, persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nanti diserahkan ke gereja melalui transfer ke rekening gereja atau menggunakan link aja, OVO, GoPay, dan Dana. QR Code, link dan nomor rekening gereja Pok Citra Grand dapat dilihat dalam lembar tata ibadah atau di layar Zoom. Jemaat yang terkasih, Tuhan telah memberikan kepada kita sebuah keluarga yang melimpahkan kasih dan memberikan pemulihan bagi keluarga kita. Sebagai ungkapan syukur, marilah kita aturkan persembahan di hadapan altarnya dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita bernyanyi dari PKJ, Di Sini Aku Bawa Tuhan.
jemaat kami undang berdiri. Marilah kita mendoakan persembahan kita berdoa. Ya Allah, bersama seisi keluarga kami datang dan membawa ucapan syukur kami kepadamu atas kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan keluarga kami. Terima kasih karena Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah keluarga saat suka dan duka, serta dalam setiap pergumulan kami. Engkau memulihkan luka-luka dalam kehidupan berkeluarga, dan memulihkan kasih yang pudar di antara kami sesama anggota keluarga. Ya Allah, berkenanlah Engkau menerima persembahan kami, berkatilah dan jadikanlah harum di hadapan-Mu. Biarlah persembahan ini dapat digunakan bagi pelayanan Gereja POK Citra Grand untuk membawa pemulihan bagi keluarga-keluarga yang membutuhkan. Hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan persembahan syukur ini, dan kami serahkan seluruh kehidupan keluarga kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta sebagai berikut. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Antaresa Hendita AASMA, pelayan firman Tuhan dalam ibadah Minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga serta tugas dan pelayanan yang dilakukan. Terima kasih kami sampaikan juga kepada majelis yang bertugas, pemusik, pemandu nyanyian, tugas multimedia, perangkai bunga, mimbar, yaitu Ibu Evita Sukmawati, dan seluruh pelayan yang terlibat dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan Ibu. Layanan baptisan anak. Gereja POK Citra Grand akan melaksanakan layanan baptisan anak pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 dalam ibadah Minggu pukul 8 pagi. Pertemuan orang tua baptis bersama gembala jemaat dan majelis jemaat akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022 jam 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan putra-putrinya dapat menghubungi gembala atau majelis jemaat atau sekretariat gereja. Masa Vikariat Saudari Junita Mentari Justika Watimena, Sarjana Teologi. Berdasarkan surat dari Badan Pengurus Sinode GKSI nomor B4-102-BPS-GKSI-1 Romawi 2022, tanggal 18 Januari 2022 tentang rekomendasi untuk menjalani masa vikariat Saudari Junita Mentari Justika Watimena, Sarjana Teologi di Gereja POK Citra Grand. Maka Gembala Jemaat dan Majelis Jemaat Gereja POK Citra Grand menerima Saudari Junita untuk menjalani masa vikariat selama 1,5 tahun, dimulai sejak tanggal 1 Maret 2022. Mari bersama kita dukung Saudari Junita untuk bisa menyelesaikan masa vikariatnya dengan baik. Panitia Pemilihan Majelis Jemaat. Sehubungan dengan akan berakhirnya masa tugas pelayanan Majelis Jemaat periode 2018 sampai 2022 pada bulan Mei 2022, Gembala dan Majelis Jemaat telah menunjuk panitia pemilihan majelis untuk masa tugas 2022 sampai 2026 dengan susunan sebagai berikut. Ketua Bapak Tumbur Silalahi. Anggota 1 Bapak Antoni Huta Barat, 2 Ibu Melenda Purnamasari, 3 Bapak Ojak Tobing, 4 Bapak Antonius Huta Barat, 5 Bapak Penatua Tumbur Tinambunan. Gembala Jemaat Ibu Pendeta Yosepin Yunita Dewi, Sarjana SSI. Selamat bertugas, kiranya hanya hikmat Tuhan saja yang memimpin Bapak Ibu dalam menjalankan tugas ini. Setelah warta jemaat ini akan diserahkan SK pengangkatan panitia pemilihan majelis jemaat periode 2022-2026 oleh Ketua Majelis. Demikian warta jemaat. Terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Kepada Ketua Majelis dan perwakilan dari panitia, Bapak Tumbur Silalahi, dipersilahkan untuk ke mimbar.
Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri persekutuan kita hari ini. Pergilah dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Jadilah saksi Kristus agar seluruh bangsa mengenal Dia dan menjadi murid-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu semuanya, Pak Bes. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Jemaat dipersilahkan bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita close Zoom-nya Bapak Ibu karena sebentar lagi Baik, Ibu. Selamat hari Minggu semuanya. Dan berkati. Ya, selamat hari Minggu semuanya. Berkati. Hari. Ya, izin live ya. Ya, sampai jumpa. Dan berkati.